Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam dengan ibu Nidaul Hairiyah SPD. Jadi satu semester atau 1 tahun ke depan, ibu yang akan mengajarkan pelajaran IPA kepada kalian semua ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab ini ada 2. Yang pertama, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapan gerak benda dan gerak makhluk hidup. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, sebelum mempelajari materi ini, tahukah kamu di dunia ini tidak ada yang betul-betul tidak bergerak? Benda yang ada di dunia ini sebetulnya dapat bergerak, bahkan benda mati sekalipun. Di dalam fisika, sebuah benda dapat dikatakan bergerak jika memenuhi syarat tertentu. Nah, setelah mempelajari bab ini, kamu akan tahu bagaimana benda itu benar-benar bergerak. Nah, ada 4 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama gaya, yang kedua gerak, yang ketiga gerak lurus, yang keempat hukum Newton. Nah, untuk yang pertama adalah gaya. Gaya adalah tarikan, dorongan, tendangan, kayuhan, ataupun hal-hal lain yang menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari gerakannya itu. Misalnya kita mendorong meja atau kita menendang bola. Nah, itu adalah gaya yang kita berikan terhadap benda. Kemudian ada pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, menggerakkan benda diam. Yang kedua, membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, mengubah arah gerak benda. Dan yang kelima, mengubah bentuk benda. Itu adalah pengaruh gaya terhadap benda. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu gerak. Suatu benda dinyatakan bergerak terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Gerak selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya suatu benda ditentukan oleh keadaan orang atau si pengamat terhadap benda itu. Sifat relatif gerak benda bergantung pada titik acuan yang digunakan. Jadi misalnya kamu mau berangkat sekolah nih. Berangkat sekolah dari rumah, kemudian ke sekolah. Jadi titik acuannya itu adalah sekolah. Jadi kamu bergerak dari rumah ke sekolah. Paham ya anak-anak ibu? Nah, gerak menurut keadaan bendanya dibagi menjadi 2. Yang pertama gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Yang kedua adalah gerak semu. Gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, tetapi oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Misalnya nih, kamu sedang naik kereta api atau naik bus. Ada pohon itu kan diam, tetapi karena kita bergerak melewati pohon tersebut, maka pohon itu seolah-olah bergerak. Nah, itulah yang dinamakan dengan gerak semu. Paham ya anak-anak ibu sampai di sini? Kemudian selanjutnya ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus, tidak berbelok-belok. Nah, apa itu pengertian lintasan? Lintasan adalah titik-titik berurutan yang dilalui oleh suatu benda yang sedang bergerak. Nah, jadi kalau misalnya kalian sedang berada di garis lurus, nah perhatikan contohnya. Kalian berada di jalan yang lurus, maka kalian itu sedang bergerak lurus. Karena lintasan yang kalian jalani itu adalah lintasan yang berbentuk lurus, tidak berbelok-belok. Nah, materi selanjutnya adalah hukum Newton. Nah, anak-anak ibu sudah kenal belum sama Isaac Newton? Ini adalah foto ilmuwan yang menemukan hukum Newton, yaitu Isaac Newton. Jadi hukum Newton itu terbagi 3. Ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda akan dikatakan bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, maksud dari hukum 1 Newton ini berkaitan dengan sifat kelembaban benda. Sifat kelembaban benda atau yang biasanya disebut inersia maksudnya adalah setiap benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya.
Jadi, kunci dari hukum 1 Newton ini adalah setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya, dan setiap benda akan cenderung lurus beraturan jika diberikan gaya. Jadi kalau misalnya ada benda diam, ya akan tetap diam, dan jika ada benda yang bergerak lurus dengan kecepatan yang sama, maka itu dia akan tetap bergerak. Paham ya sampai sini anak-anak ibu? Nah, contoh hukum 1 Newton yaitu pada saat kita sedang naik bus, tubuh kita akan pada posisi yang nyaman. Namun, tiba-tiba karena ada kucing yang menyeberang sembarangan, supir bus langsung mengerem mendadak, maka otomatis tubuh kita akan mendorong ke depan dan berusaha kembali ke bentuk semula. Jadi maksudnya dari hukum 1 Newton ini, posisi kita akan selalu diam jika tidak ada benda atau tidak ada gaya yang mempengaruhi tubuh kita. Itu dia maksud dari hukum 1 Newton. Nah, selanjutnya hukum Newton yang kedua yaitu berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, contoh dari hukum Newton yang kedua adalah misalnya kamu punya sebuah mobil-mobil mainan. Nah, yang kamu lakukan yaitu menarik mobil mainanmu ke belakang akan bergerak. Contohnya, misalnya kamu semakin kuat menariknya, maka mobil itu akan semakin laju. Hal ini sesuai dengan bunyinya, semakin besar gaya yang dikerahkan atau yang diberikan, maka semakin besar pula percepatannya. Jadi kan kalau misalnya ada nih mobil mainan, jadi kalian tarik ke belakang, jadi semakin kuat, semakin lama kalian menarik itu, maka laju mobil mainan ini semakin cepat. Nah, itulah dia contoh dari kehidupan sehari-hari pada hukum 2 Newton. Sampai di sini paham ya anak-anak ibu? Nah, hukum ketiga Newton yang berbunyi, apabila sebuah benda mengerjakan gaya atau memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua akan menerima reaksinya pada benda yang pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Nah, contoh dari hukum ketiga Newton ini adalah pada saat kamu mendayung perahu. Bagaimana? Ketika kamu mendayung ke arah belakang, maka perahu kamu itu akan bergerak ke arah depan. Hal ini terjadi karena gaya aksi yang kamu berikan melalui dayungan ketika mendayung, maka dan gaya reaksinya tersebut akan bergerak ke depan. Nah, itulah yang disebut dengan gaya aksi dan reaksi. Jadi setiap kita memberikan gaya kepada suatu benda, maka gaya itu akan memberikan gaya juga terhadap kita yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Contohnya tadi itu ketika kita mendayung sampan, ketika kita mendayung sampan dayungannya ke belakang, kemudian maka perahu kita akan berjalan ke depan. Paham ya sampai sini anak-anak ibu? Nah, mungkin sampai di sini saja materi kita hari ini. Tugasnya adalah yang pertama, kamu itu harus meringkas materi yang sudah ibu sajikan di video tersebut. Kemudian, tugas yang pertama yaitu bagaimana perbedaan gaya dan gerak. Dan yang kedua, tuliskan contoh dari hukum Newton pada kehidupan sehari-hari masing-masing satu. Jadi, hukum Newton 1 apa contohnya, hukum Newton 2 apa contohnya, dan hukum Newton 3. Paham ya anak-anak ibu? Baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.